Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi DNS Server Master Slave Server. Di sini terdapat 5 materi. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master dan slave DNS Server. Pada video sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi pada Debian Server, yang mana Debian Server ini sebagai lokal DNS server, dan dia ini sifatnya sebagai master atau DNS server yang aktif. Dan kita juga telah melakukan konfigurasi mendefinisikan master pada Debian Server. Kita bisa lihat pada Debian Server, get nama.com.local, enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mendefinisikan master atau type master pada Debian Server ini, yang berarti Debian Server ini bersifat master atau aktif. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama master, yang kedua slave. Nah, pada video kali ini kita akan membuat server Ubuntu sebagai slave ataupun backup ya. Jadi jika master ini mati, maka akan di slave yang sedia untuk menggantikan posisi master sebagai lokal DNS server. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi master DNS server. Kita buka server Debian, lalu ketikkan nano. Kita bisa tuliskan di bawah file, lalu strip transfer spasi kurung-kurungan 10.10.10.3, kemudian titik koma, spasi kurung-kurungan, kemudian titik koma lagi, kita enter, tab, kita ketik seperti tadi, lalu transfer nama, lalu ctrl+x, y, enter, lalu masukkan perintah nemad strip checkconf. Oke, tidak ada error ya. Lalu kita akan mengganti serial numbernya. Kita masuk ke nano db.anggita 5, kita ganti jadi 6. Di atas ns1 kita tuliskan seperti ini. ns2.anggita.com, lalu di bawah ns1 kita tuliskan seperti ini, ns2, lalu konfigurasikan juga pada db.10, gb.10, temanya saya ubah menjadi 6, lalu di bawah 2 saya ketikkan 9, 3, tab, in, tab, etc, tab, ns2.anggita.com. Nah, 3 ini adalah IP belakang dari Ubuntu server ya. Lalu kita ctrl+x, y, enter, lalu pastikan apakah ada error dengan perintah nemad strip checkson anggita.com db.anggita. Oke, berhasil ya. Kita cek juga nemad strip checkson 10.10.10.in strip add.db.10. Oke, berhasil juga ya. Setelah itu kita restart systemctl restart pin 9. Oke, berhasil. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi slave DNS server. Kita buka Ubuntu servernya, kita install pin 9 dulu dengan perintah sudo apt install pin 9. Setelah menginstal pin 9, kita bisa ketikkan cd/etc/bin. Setelah itu kita ls. Nah, di sini terdapat file atau template yang dapat kita gunakan.
Nah, di sini kalian bisa ketik saja sudo nano nama.conf.local. Di sini kita bisa tuliskan zone, ketik anggota.com spasi kurung kurawal, kita enter lalu tab, type slash lalu titik koma, lalu kita enter dan tab lagi, tuliskan file db.anggita lalu titik koma. Konfigurasi ini akan disimpan pada var/c/bin, bukan di /edc/bin seperti master. Kita enter lalu tab masters kurung kurawal, lalu 10.10.10.2, kemudian titik koma, kemudian kurung kurawal, lalu titik koma lagi, kita enter kurung kurawal tutup lalu titik koma, lalu kita enter, kita tuliskan zoom, ketik 10.10.10.in strip addr dot alpha kurung kurawal, kemudian tab slash titik koma, kemudian enter lalu tab file, ketik db.10 titik koma, lalu enter, lalu tab masters kurung kurawal 10.10.10.2 titik koma spasi kurung kurawal titik koma, enter, lalu kurung kurawal tutup dan titik koma, lalu kita ctrlx ya enter, lalu cek apakah ada yang error dengan perintah damat strip cconf. Oke, tidak ada yang error ya, ls/var/c/bin. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kalian sebelumnya bisa sistem ctl restart bin 9 dulu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengujian master dan slab DNS server. Untuk pengujiannya melalui Ubuntu client ya. Di sini kita konfigurasi resolver dulu. Sudo nano /edc/resolve.com. Nama servernya kita ganti menjadi 10.10.10.2. Lalu kita enter dan tambahkan nama server lagi 10.10.10.3. lalu ctrlx y enter, lalu kita sudo dik anggita.com. Nah, di sini terdapat dua DNS server. Yang pertama 10.10.10.2, yang kedua 10.10.10.3. Lalu untuk anggita.com web servernya 10.10.10.4. Nah, untuk mengetahui yang mana slave dan yang mana master itu kita bisa lihat dari sini ya. Jadi server yang aktif itu 10.10.10.2 ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan 10.10.10.3 sebagai master atau yang berfungsi ketika 10.10.10. Nah, bagaimana caranya menggunakan 10.10.10.3 sebagai master atau yang berfungsi ketika 10.10.10.2 ini mati? Kita tinggal slip saja Debian servernya. Di sini kita coba slip Debian servernya. Nah, ini sudah berubah ya. DNS server yang aktif menjadi 10.10.10.3. Dan jika Debian servernya saya nyalakan lagi, nah, maka di sini berubah lagi ya, jadi 10.10.10.2. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi permanen resolver pada client. Ketika Ubuntu client ini mati, maka otomatis konfigurasi resolvernya juga akan kembali ke default. Nah, di sini terdapat konfigurasi resolver yang kita lakukan sebelumnya ya. Kita cek IP address. IP 172 ini saya dapat dari DHCP server ya. Begitu juga dengan DNS server yang bisa kita dapat dari Debian router. Defaultnya DNS yang kita terima itu 0 atau 8888. Jika kita ingin Ubuntu desktop ini memiliki DNS server yang tetap, maka kita bisa melakukan pada konfigurasi DHCP servernya. Namun di sini saya akan coba dulu masuk ke setting, kita off-kan, lalu on-kan lagi, lalu kita coba cek IP address, lalu cek konfigurasi resolvernya sudo nano /edc/resolve.conf, maka dia akan kembali ke default. Di sini kita buka router Debian, lalu masukkan perintah nano /edc/dhcp/dhcpd.conf. Kita scroll ke bawah, pada option domain name kita ganti menjadi IP DHCP server yang kita inginkan, yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3, lalu ctrlx y enter, lalu sistem ctl restart isc DHCP server. Kemudian pada Ubuntu client kita akan melakukan request IP address ulang. Kita pergi ke setting,
Kita off-kan lalu on-kan lagi, lalu kita ketikkan di anggita.com. Nah, sekarang di sini yang terjawab hanya IP address dari domain anggita.com saja.